Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Siang hari, tapi alhamdulillah tidak panas, bahkan diiringi hujan rintik. Semoga hujan ini adalah hujan berkah. Kita juga menjaga kesehatan kita, juga waktu. Terakhir kita mempelajari beberapa ini ayudarsin darosna ayudarsin darosna adarsu ar-rabi' adarsu ar-rabi' adarsu ar-rabi' natakallam 'anil qawaid. Natakallamna 'anil qawaid fi dars ar-rabi'. Kita sudah membahas tentang kaidah di bab 4 ya, 2 kali pertemuan. Dan hari Jumat kemarin alhamdulillah juga kita sudah ulang dan kita selesaikan. Sebelum kita masuk ke kitab, ada hiwar dan beberapa tamrin di kitab. Ada pertanyaan Ibu tentang apa yang kita pelajari kaidahnya, yaitu tentang ismul fa'il, ismul maf'ul, lalu ada kemarin fi'il ishtara yashtari dan ma al-hijaziyah. Lalu soal ada pertanyaan Ibu, masih ada yang bingung mungkin silakan ya Mas. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Ismul fa'il itu apa Ibu? Singkatnya, itu sebutan untuk pelaku. Jadi jenis kata yang maknanya menunjukkan pelaku. Sebutan untuk pelaku. Sedangkan kalau ismul maf'ul apa? Sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Itu secara singkat bisa kita sebut seperti itu dalam bahasa kita. Sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Jadi suatu bentuk kata yang secara makna dia menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Gitu Ibu ya. Lalu bagaimana cara membuat ismul fa'il? Kalau dari fi'lun tsulats mujarrad, itu bagaimana caranya? Yang salim, mahfuz, dan mikal. Bagaimana caranya membentuk ismul fa'il? Dengan wazan atau dengan pola fa'ilun. Itu pola ismul fa'il. Pola ismul fa'il apa Ibu? Fa'ilun. Jadi tinggal mencocokkan saja polanya. Ya, copy paste polanya. Diurutkan hurufnya, bentuknya seperti itu. Fa'ilun. Kalau dhahaba jadi dahimun. Kalau fataha jadi fatihun. Itu Ibu ya. Lalu kalau ismul maf'ul, bagaimana cara membuat ismul maf'ul dari fi'lun tsulats mujarrad? Bagaimana cara membuat ismul maf'ul? Dengan wazan, dengan pola maf'ulun. Maf'ulun. Kenapa Ibu mau jawab malu-malu? Dengan pola maf'ulun. Maf'ulun. Jadi tinggal seperti tadi kalau ismul fa'il polanya fa'ilun, tinggal copy paste, tinggal mencocokkan polanya. Ini juga ismul maf'ul tinggal mencocokkan polanya maf'ulun. Jadi berarti kalau misalnya dari fataha atau futiha, kalau ismul maf'ulnya apa? Maftuhun. Maftuhun. Kata maftuhun ini sudah lama kita kenal di Ibu ya, dari semenjak semester 1 dulu. Ternyata ini bentuk ismul maf'ul.
Dan maftuhun ini ismul maf'ul, terbuka. Ini salah satu bentuk ismul maf'ul. Atau yang lain kan, kalau doroba, buriba, itu ism maf'ulnya apa? Madrumun. Madrumun gitu ya. Jadi tinggal mencocokkan polanya saja. Mudah kan Ibu ya? Halo. Mudah kan Ibu ya? Baik. Tinggal cocokin polanya saja. Fa'ilun dan maf'ulun. Yang kemarin mungkin ada pertanyaan, ini artinya kok kalau disusunan kalimat nggak berbeda jauh dengan fi'lun. Misalkan kutiba ad-darsu dan ad-darsu maktubun. Kalau diartikan susunan kalimat seperti itu kan artinya hampir sama. Pelajaran telah ditulis atau tertulis. Itu kalau diartikan dalam susunan kalimat memang maknanya hampir sama. Seperti misalkan al-ustadu waqifun. Mana? Pak guru berdiri dengan waqafal mudarris, kan sama. Ini dong ya. Waqafa al-mudarrisu, Pak guru berdiri. Kalau jalasa at-talibu dan at-talibu jalisun. Kalau dalam susunan kalimat maknanya seakan-akan sama. Iya kan Ibu? Memang karena di dalam bahasa kita tidak ada kaidah yang membahas secara tersendiri tentang ismul fa'il dan ismul maf'ul. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada. Tapi kalau kita artikan sendiri-sendiri tidak dalam susunan kalimat, kita artikan kata per kata, jalisun misalnya tadi, jalisun atau waqifun itu bisa kita artikan orang yang duduk, orang yang berdiri, katibun penulis gitu. Kan gitu kan. Kalau misalnya maftuhun yang terbuka, sesuatu yang terbuka kayak. Oh iya. Iya ya. Ada pertanyaan tentang ismul fa'il dan ismul maf'ul? Tidak ada. Kalau ma'al hijaziyah kemarin, ma'al hijaziyah itu ma yang bagaimana? Dia secara makna dia menafikan, termasuk huruf nafi. Menafikan maknanya, artinya tidak atau bukan. Tapi secara pengaruh i'rab dia persis seperti laisa. Secara pengaruh i'rab persis seperti laisa. Laisa itu bagaimana pengaruhnya dalam i'rab? Merofakkan isim setelahnya dan menasabkan khobarnya. Misalnya laisa Muhammadun naiman. Kalau ma juga demikian. Ma Zaidun dahiban, kan itu. Ibu kemarin ya. Ma Zaidun dahiban. Zaid tidak pergi. Maknanya tidak. Ma Zaidun dahiban. Dan khobar ma al-hijaziyah ini boleh kita tambahkan ba zaidah. Ya atau ya? Ba zaidah kemarin itu fungsinya sebagai apa? Sebagai taukid atau penekanan makna, ya, menekankan makna nafiyun itu, menafikan itu kan. Jadi benar-benar tidak kan itu. Misalkan kalau ma zaidun dahiban kita tambahkan ba zaidah jadi bagaimana? Ma zaidun bidahibin. Katanya tadi khobar ma al-hijaziyah itu mansub. Tapi kalau di situ bidahibin kok majrur? Kok kasroh? Bukan majrur. Kok kasroh tandanya? Bagaimana? Itu penjelasannya itu kan? Jadi sebenarnya itu tetap mansub, begitu ya? Sebenarnya itu tetap mansub, tapi tanda nasabnya fathah muqaddarah. Istilahnya fathah muqaddarah, fathah yang tidak nampak, fathatun muqaddaratun. Kenapa kok muqaddarah? Kenapa kok tidak nampak? Mana'am zuhuriha. Faktor yang menghalangi nampak adalah istighlalul mahal. Jadi harokat terakhirnya itu sudah disibukkan dengan harokat jar. Gitu ya, ya. Bizaidin, bidahidin. Seperti juga di dalam sabda Rasulullah, ma ana biqari'in, ma ana biqari'in.
Kembangnya maaf. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu tentang pelajaran pertemuan yang lalu sebelum kita masuk ke hiwar. Hal min soal. Saya tanya sekali lagi. Apa perbedaan antara ismul fa'il dan fa'il, dan juga perbedaan antara ismul maf'ul dan maf'ulun bihi? Itu apa? Ismul fa'il atau fa'il? Kalau fa'il itu kedudukan dalam susunan kalimat. Kalau dalam bahasa kita seperti SPOK seperti itu ya. Fa'ilun itu subjek. Itu kedudukan dalam susunan kalimat. Tapi kalau ismul fa'il, salah satu bentuk kata ya. Bentuk kata kalau ismul fa'il menunjukkan yang melakukan suatu pekerjaan. Kalau ismul maf'ul ini juga bentuk kata yang menunjukkan yang kenanya pekerjaan. Tapi kalau maf'ulun bihi apa? Juga menunjukkan suatu kedudukan dalam suatu kalimat, menunjukkan objek ya, yang dikenai pekerjaan. Itu beda. Kalau ismul fa'il dan ismul maf'ul, ismul fa'il bisa tidak menjadi maf'ulun bihi. Ismul fa'il apakah bisa menjadi maf'ulun bihi? Bisa. Ismul fa'il apakah bisa menjadi fa'il? Bisa. Ismul maf'ul bisa tidak menjadi fa'il? Ismul maf'ul bisa tidak menjadi fa'il? Bisa. Ismul maf'ul. Kemarin kita contohkan misalkan al-mauludu itu ismul maf'ul. Al-mauludu yuladu atau al-mauludu saqata kemarin gitu. Al-mauludu ini mubtada. Al-mauludu mubtada. Kita wulida al-mauludu. Itu fa'il. Wulida al-mauludu. Wulida al-mauludu. Telah dilahirkan seorang anak kan gitu. Al-maulud itu di situ diartikan seorang anak yang telah dilahirkan. Wulida fi'lun, al-maulud fa'il kan itu. Atau yang lain apa? Afwan, saya salah. Itu wulida al-maulud itu naibul fa'il, bukan fa'il. Naibul fa'il kan wulida. Wulida itu fi'il majhul. Ya kan ya? Itu naibul fa'il, bukan fa'il. Hah? Berarti bisa. Coba seperti ini. Doroba ini sebenarnya contoh yang tidak mendidik. Tapi nggak apa-apa ya. Ini udah gede semuanya. Mama ada doroba? Doroba. Al-Madrubu. List itu apa itu? Copet. Doroba al-madrubu al-lisso. Coba di sini. Doroba itu apa kedudukannya? Fi'lun. Fi'lun madhi. Doroba itu fi'lun. Kalau al-madrub
sebagai fa'il kan? Al-Lisqa sebagai maf'ulun bihi. Coba kita lihat di sana. Al-madlubu ini kalau bentuk katanya apa? Ismul maf'ul. Bisa tidak menjadi fa'il? Bisa kan ya? Nggak bisa ya? Jadi kan ini ismul fa'il dan ismul maf'ul itu jenis kata. Jadi jenis kata itu bisa menempati kedudukan apa saja. Bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bihi, bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Gitu ya, Ibu ya? Gimana? Saya kira masih bingung. Seorang yang terpukul, berobal madrubul lisal. Seorang yang terpukul itu memukul pencuri gitu. Atau diganti lah biar nggak membingungkan sama. Kalau doroba itu diganti jadi obado. Obado itu menangkap. Obado al-madrubul lisal. Seorang yang terpukul itu menangkap pencuri kan gitu. Obado. Nah, kalau kita jadi obado biar nggak apa kalau orang Jawa bilangnya sungguh gitu. Jadi hampir sama ini kan. Madrubul lisal. Seorang yang terpukul itu menangkap. Jadi bisa menempati misalnya ismul maf'ul bisa jadi fa'il. Ada pertanyaan? Mau protes lagi? Segera. Bisa. Iya. Dorobat doribul madrubah kan gitu. Itu kalau harokat terakhir kan selalu sesuai dengan kedudukan kata tersebut. Ya, kalau madrubun itu kan tetap tandanya dhahiro. Jadi kalau domah dhahiro, fathah dhahiro, kasrah dhahiro. Tetap nggak ada yang membuat jadi muqaddar. Jadi sebenarnya itu banyak kalau bentuk kosakata yang pernah kita hafal itu ternyata ismul fa'il, ismul maf'ul itu banyak sekali. Soalnya al-mudarris itu ismul fa'il sebenarnya. Jadi fi'il darrasa yudarrisu. Jadi pola yang lain karena lebih dari 3 huruf. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan. Mustamir iftahana ad-dars ar-rabi'a. Halaman berapa Ibu? Halaman as-safhah 41. Halaman 41. Hal fatahtunna? Kita baca di sana seperti biasa. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu mengikuti. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Jadi di sini ada percakapan antara beberapa siswa dan al-mudarris. Kita mulai di sana ada Barra, ini salah satu siswa. Nuridu an na'rifa natijat al-ikhtibar asy-syahri ya ustaz.
pelan-pelan. Kita ulangi lagi marratan ukhra. Nuridu an na'rifa natijatal istibari syahri ya Ustaz. Nuridu an na'rifa natijatal tibar Santunna. Ma ma'na hadhihi syahri al-jumlah? ustaz. ما معنى هذه الجملة؟ نتيجة. ما معنى نتيجة؟ Natijatun itu maknanya hasil atau nilai. Natijah itu hasil atau nilai. Nilai ujian kan, ini natijatul istibar itu maknanya ujian. Asyahri itu maksudnya apa? Ujian. Ujian bulanan. Ujian bulanan ini dengan bisa apa? Apa? Betul. Bukan bulanan yang itu, tapi ini gini Om. Jadi aslinya syahrun. Syahrun itu kan bulan kan, ya? Syahrun itu bulan. Ini kemarin di bab sebelumnya, di bab 3 kita mempelajari tentang ya unisbah. Ya atau ya? Ini ditambah ya nisbah. Jadi penisbatan kepada syahrun. Jadi ikhtibar tadi dinisbatan kepada syahrun. Syahri. Ujian bulanan gitu maksudnya. Kalau ujian pekanan berarti ikhtibar. Ikhtibar apa? Usbu'i. Ikhtibarun usbu'iyun. Kalau ujian tahunan? Kalau sanah nanti kalau dijadikan tambah ya unisbah jadi sanawiyun gitu. Sanawi. Seperti itu. Itu Ibu ya. Jadi ini syahri itu penisbatan kepada syahrun. Ya di situ adalah ya unisbah tambahan. Penisbatan. Nastamir. Kam rasiban fi faslina ya ustadzu. Ini murid yang lain. مرة أخرى كم راسبا في فصلنا يا أستاذ Kam rasiban fi faslina ya ustazu. Maksudnya apa? Ini bertanya tentang apa? Kam itu berapa? Itu mengulang. Rosib itu nggak lulus. Berapa? Gagal ya. Rosib itu berapa orang yang gagal, yang tidak lulus gitu, di kelas kami. Wahai Ustaz. Gitu ya. Rosib sampai yarsubu itu artinya gagal atau tidak lulus. Makanya sebenarnya di kita sendiri ada ini juga kan, apa namanya, takdir itu kalau dalam bahasa Indonesia ada mumtaz. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia apa? Predikat nilai. Predikat nilai kan itu ada mumtaz, jayyid dan makbul dan rosib. Rosib itu tuh udah paling bawah, maka kalau rosib berarti nggak lulus. Kalau makbul itu kalau dalam bahasa kita cukup ya. Makbul itu sebenarnya ismul maf'ul, makbulun. Kalau di sini, ini kalau kita perhatikan kata rosib di sini bentuk katanya ini apa ya? Rosib itu bentuk kata bukan fa'il tapi ismul fa'il. Jangan sampai salah. Ismul fa'il berbeda dengan fa'il. Jadi ini bentuknya ismul fa'il, rosibun fa'ilun kan gitu kan. Fa'ilun itu polanya. Fa'ilun, rosibun kan gitu. Tapi kenapa kok di sini mansub fathah? Itu karena ada kam sebelumnya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya tersendiri. Kam itu menjadikan setelahnya mansub sebagai tamyiz. Kam rosiban fi faslina ya Ustaz. Insya Allah jelas ini Om ya. Ada pertanyaan? Baik, Nastamir. Ada
dari dua pertanyaan tadi, dari dua pertanyaan murid tadi, Al-Mudarris menjawab, kullukum najihun walhamdulillahi. Kan gitu, enak kalau misalkan udah ada kabar kullukum najihun walhamdulillah. Ma ma'ana kullukum najihun? Kalian semua lulus, alhamdulillah. Najihun, najihun tadi diartikan lulus. Ini bentuk katanya apa? Ismul fa'il juga, najihun dari fi'il najaha yanjahu. Najihun polanya fa'ilun. Jadi ya. Nastamir. Nahnu masruruna. مرة أخرى نحن مسرورون. Nahnu masruruna. معنى نحن مسرورون. Kami senang. Kami senang. Kami rasa senang. Ya. Kalau kita perhatikan di sini masrur itu bentuk kata apa? Ismul maf'ul dari fi'il sarro atau surro gitu ya. Sarro itu ma'lum, surro itu majhul. Sarro ya surru. Surro yusarru. Itu maknanya gembira, senang. Masrurun ini ism maf'ulnya, ism maf'ulnya. Tapi kenapa kok di sana ada tambahan waw lagi dan nun? Masruruna. Itu apa itu waw dan nun di belakang itu? Awal jamak itu menunjukkan apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nahnu masruruna. Itu tambahan waw dan nun itu menunjukkan jamak mudzakkar salim. Aslinya masrurun kan sampai situ saja aslinya. Masrurun, tapi karena jamak maka dijadikan jamak mudzakkar salim tambah waw dan nun. Gitu ya. Ya, gimana masalah? Baik. Astamir. Hal min rasibin fil fusulil ukhra. Min rasibin fil fasli ukhra. Dan ukhra, sekali lagi. Hal min rasibin fil fusulil ukhra. Hal min rasibin. Di sini kembali ada rasib sebagai di sini bentuknya ismul fa'il. Bentuknya ismul fa'il. Hal min rasibin fil fusulil ukhra. Fusul, mana fusul? Itu bentuk mufrad atau jamak? Jamak dari faslun, jamaknya fusulun. Al-ukhra, mana al-ukhra? Yang lain. Bukannya ukhra itu bentuk mu'annas. Bentuk mu'annas. Kenapa kok di sini na'tunnya bentuknya mu'annas? Karena jamak ghairu akhir. Karena fusul itu maksudnya jamak ghairu akhir. Ahsan tuh. Mas Amir. Na'am, walakinna ar-rasibina qaliluna. Pelan-pelan. Kita ulang sekali lagi. Marratan ukhra. Na'am. Walakinna ar-rasibina qaliluna. Oh, di sini enggak ada harokat lagi, Om ya? Baik. Mungkin bisa diharokati kalau masih bukan masih bingung. Na'am walakinna ar-rasibina qaliluna. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ya. Ya, Pak. Tetapi yang sedikit. Lulus, tetapi yang rasib hanya sedikit. Baik, qalil. Kenapa kok di sini qalil? Coba di sini. Rasibina. Ini ismulakinna mansub. Makanya di sana bukan pakai waw tapi pakai ya. Bukan rasibuna tapi rasibina. Wawnya berubah jadi ya karena dalam keadaan nasab. Lakinna itu pengaruhnya kan persis seperti inna. Menasab kan isim setelahnya.
Lalu khabarnya marfu'. Qaliluna, aslinya qalilun kan itu kan, ditambah waw dan nun karena ini khabar dari jamak, untuk jamak rasidin, ar-rasidin. Insyaallah nggak kendala kan di sini, jelas semuanya. Ar-rasid tadi sudah ismul fa'il. Terus lagi ada pertanyaan? Mustamir, man katibu hadha ala saburati. مرة أخرى من كاتب هذا على السبورة. Baik, ini maksudnya ini bertanya siapa yang menulis tulisan di papan tulis ini gitu ya. Man katibu hadza ala saburati. Jadi di sini al-mudarris menggunakan katibu. Ini bentuk apa? Bentuk katanya ismul fa'il. Jadi dia menggunakan ismul fa'il, tidak menggunakan fi'il. Bukan man kataba hadza ala saburati, meskipun bisa saja, boleh saja. Tapi pilihan katanya dia menggunakan ism fa'il. Man katibu hadza ala saburati. Gitu ibu ya. Jelas Nadir? Salah seorang siswa menjawab, mana dari? Mana dari? Mana makna mana dari? Kami tidak tahu. Ma di sini ma an-nafiyah, gitu ya. Artinya tidak, bukan yang artinya apa, bukan istifhamiyah, tapi ma nafiyah. Mana dari? Kami tidak tahu. Adro ya dari. Artinya mengetahui. Mustamir, wajadnahu maktuban 'indama dakhalna al-fasla. مرة أخرى وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل. Ketika kami masuk kelas, kami mendapatinya sudah tertulis seperti itu. Gitu. Jadi di sini ada contoh ismul maf'ul. Mana contohnya? Ismul maf'ul di sini. Maktub itu termasuk bentuk ismul maf'ul, polanya maf'ulun. Gitu ibu ya. Ada pertanyaan? Ada soal? Indama 3. نستمر معنا. يترك الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة. Halo. مفتوحا فيدخله kita penggal saja, kita baca setengah dan setengah. Yutrakul faslu maftuhan. يترك الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة. من جهات مختلفة. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ يترك الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة. أحسنت, ما شاء الله, betul. Terus? Mana bukan? Cinta itu arah. Bermacam-macam, berbeda-beda. Dari mana-mana yang kita artikan itu. Min jihatin mukhtalifatin itu kalau kita artikan dalam bahasa kita dari mana saja, dari mana-mana gitu.
Yutrakul faslu maftuhan. Kalau kita coba perhatikan satu persatu, yutraku ini fi'alun ma'lum atau majhul? Majhul. Ini kata kerja pasif kan itu, ditinggalkan kan itu. Yutraku, if'alu ini polanya. Yutrakul faslu, kelas ditinggalkan dalam keadaan maftuhan. Maftuh tadi artinya apa? Nah, ini termasuk bentuk kata apa? Ismul fa'il, ismul maf'ul, polanya maf'ulun. Yutrakul faslu maf'ulun. Fa yadkhuluhu tullabun, maka siswa-siswa dari mana saja bisa masuk. Kan itu. Mas Tamir, ada pertanyaan sebelumnya? Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Gitu, ya? Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Misalkan entah itu artinya atau susunan kalimatnya atau kenapa sebabnya kok harokatnya seperti itu, silakan langsung ditanyakan kalau ada yang bingung. Mas Tamir, ماذا نعمل فالقفل مكسور. Ini Mudaris berkata demikian. Coba kita baca sekali lagi. Mada na'malu fal quflu maksurun. Ini maksudnya apa? Maknanya apa kalau kita artikan? Mada na'malu fal quflu maksurun. Al-quflu itu apa? Gembok. Mada na'malu, itu artinya apa? Apa yang harus kita perbuat? Fal quflu maksurun. Sedangkan kuncinya rusak. Apa yang harus kita perbuat? Sedangkan kuncinya rusak. Ya pantas saja kalau nggak dikunci pintunya kan gitu kan. Ada na'malu, apa yang harus kita perbuat? Ya seperti itu. Kufru maksurun, sedangkan kuncinya rusak. Gitu ya. Tidak bingung kan namanya insyaallah. Yastamir. Hal min dhahibin afan. Sebelumnya maksurun. Maksurun ini contoh dari apa Ibu? Ismul maf'ul. Ini padahal maksurun ini sejak semester 1 kita kena kosakata ini. Ternyata ini adalah bentuk ismul maf'ul, maksurun. Baik, dari kasarun. Hal min dhahibin ila suqil yawma. Sempurna, apa makna hadhihi jumlah? Hal min dhahibin ila suqil yawma. Hal min itu apa? Bagaimana? Suaranya nanti ya, kecil sekali. Apakah ada yang dari? Apakah Anda yang mau pergi ke pasar hari ini? Gitu maksudnya. Hal min dhahibin, apakah Anda yang mau pergi misalnya? Termasuk kalau misalkan saya tanya, ini dengan kita mengetahui uslub susunan kalimat seperti ini, kita bisa menerapkan yang lain. Kalau saya bertanya, hal min sa'ilin, itu maksudnya apa? Mau Ada yang bertanya? bertanya kan gitu. Kalau hal min dhahibin itu juga maksudnya, apakah ada yang mau pergi ila suqi al yauma gitu. Bagaimana? Kalau hal min soal, apakah ada pertanyaan? Kalau hal min sa'in, apakah ada yang bertanya? Kan gitu. Hal min itu, apakah Anda? Biasanya dia artikan seperti itu. Hal min itu diartikan, apakah Anda? Hal min soal, apakah Anda pertanyaan? Hal min sa'inin, apakah Anda yang bertanya? Gitu kan? Ini hal min dahilin, apakah Anda yang mau pergi? Ila suqi al-yawma di sana mansub. Nah, insya Allah akan kita pelajari
di awal semester depan insyaallah, bab pertama semester depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini dorof di semester depan insyaallah kita mempelajari al-maf'ulu fihi, bukan al-maf'ulu bihi, tapi al-maf'ulu fihi. Itu dorof ini al-yauma. Nastamir. Ana dhahibun insyaallah. Ini salah satu siswanya menjawab seperti ini. Ana dhahibun insyaallah. Maksudnya bagaimana? Saya akan pergi insyaallah. Di sini dhahib di kalimat sebelumnya dan di kalimat yang ini dhahibun ini bentuk katanya apa Ibu? Bentuk katanya ismul fa'il, polanya fa'ilun. Ahsantum. Nastamir. Arju an tashtariya quflan jayyidan. Marratan ukhra. Arju an tashtariya quflan jayyidan. ما معنى هذه الجملة؟ saya berharap kamu memilih gemuk yang bagus. Ahsantum. Arju an tashtariya. Arju, saya berharap. An tashtariya, ini kemarin yang kita pelajari ya, ishtara yashtari. Anta tashtari. An tashtariya. Kenapa kok iya di sana fathah? Karena ada an sebelumnya itu. Arju an tashtariya quflan jayyidan. Nastamir. Lalu siswa itu menjawab insyaallah. Insyaallah. Nastamir al-mudaris kembali melanjutkan pelajaran. Dari tadi tidak mulai pelajaran. Kita lanjutkan. Iqra'il ayatal waridata fid darsi ya 'arifu. Kita ulang sekali lagi. Marratan ukhra. Iqra'il ayatal waridata fid darsi ya 'arifu. Marratan ukhra, sekali lagi. Iqra'il ayatal waridata fid darsi ya 'arifu. Kenapa kok darsi? Karena sebelumnya ada fi. Lalu kenapa kok al-ayata fathah? Maf'ulun bihi dari iqra ya. Fi'lunnya iqra. Iqra bacalah al-ayah itu maf'ulun bihi. Lalu al-waridata kenapa juga ikut mansub? Karena sebagai na'atun atau sifat dari al-ayah. Al-ayah al-waridah, ayat yang tercantum. Al-waridah fid darsi. Ya 'arifu. Ya 'arifu. Kenapa dhammah satu saja, bukan 'arifun? Karena sebagai al-munada. Al-munada. Setelah ya, dulu kita pelajaran semester 1 kalau tidak salah. Ya itu harfun nida ini Bapak ya. Harfun nida setelahnya al-munada. Kalau sendiri satu saja seperti ini al-munadanya, maka harus dhammah. Nastamir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya di kalimat yang sebelumnya tadi al-waridah itu ismul fa'il juga. Arifun itu juga ismul fa'il. Di sini mu'allif menceritakan di sini. Inilah saya tuh sampai sekarang mengira bahwasanya mu'allif di sini tidak bermatan amali.
Karena seringkali kalau menyebutkan ayat itu selalu setelah ta'awud ada basmalah. Kalau Hambali itu biasanya ta'awud saja. Kalau ayat bukan permulaan surat, itu kalau mazhab Hambali itu biasanya ta'awud saja tanpa basmalah. Tapi seringkali al-mu'alif di kitab ini selalu menyertakan basmalah, padahal ini ayat ini bukan ayat permulaan surat. Mu'alif ini Dr. Abdul Rahim, beliau aslinya Pakistan kalau tidak salah. Pakistan, tapi beliau sempat mengajar di Jami'ah Islamiyah Madinah, dan ini muqarrar beliau ini, buku beliau ini dijadikan muqarrar di sana. Al-ayah di sana, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Sekali lagi, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. طيب ما معنى هذه الآية؟ السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. Sariq itu maknanya bang, sariq, syariah itu. Saroqa itu apa artinya? Mencuri. Berarti kalau sariqun, mencuri. Saroko mencuri, kalau sariqun mencuri. Berarti maknanya apa? As-sariqu was-sariqatu, mencuri laki-laki, mencuri perempuan. Faqta'u, iqta' itu apa? Potonglah. Maka potonglah aydiyahuma. Aidi itu jamak dari yad. Tangan keduanya. Jazaan. Jaza itu apa? Balasan, imbalan. Jaza. Bima kasaba, dari apa yang mereka perbuat. Kasaba. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Itu ya. Di sana, di ayat ini ada contoh tidak dari apa yang kita pelajari kemarin, dari kaidah-kaidah, apakah ada ma'ad jaziyah, apakah ada ishtara atau ismul fa'il dan ismul maf'ul? Ismul fa'il. Mana ismul fa'ilnya di ayat ini? As-sariqu itu saja. As-sariqu itu as-sariqu dan as-sariqatu hanya saja itu mudzakkar dan muannas kan gitu kan. As-sariqu as-sariqatu. Muannas kan tinggal ditambah-tambah di belakang. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Masya Allah. Innaka qari'un jayyidun. Maksudnya apa ini? Masya Allah, innaka qari'un jayyidun. Apa? Qari yang baik. Jadi qari kalau udah jadi bahasa kita ya. Qari itu ternyata bentuknya apa? Ismul fa'il. Ismul fa'il qari itu ismul fa'il dari fi'ilnya apa? Qara'a yaqra'u, ismul fa'ilnya qari'un, polanya fa'ilun. Gitu ya. Nastabir. Lam asma'ka taqra'ul Qur'ana min qablu. Lam itu menjazmkan fi'il setelahnya. Jadi bukan lam asma'aka, tapi lam asma'ka. Menjazmkan. Kita ulang sekali lagi. Marratan ukhra. Lam asma'
taqra'ul Qur'ana min qablu. Taqra'u. ما معنى هذه الجملة؟ من qablu. Nanti insya Allah di semester depan. Min qablu itu akan kita pelajari kalau nggak di akhir semester ini, semester depan. Semester depan bersamaan dengan pembahasan al-maf'ulu fihi. Nanti ada qablu dan ba'du. Kapan qablu dan ba'du? Kebanyakan qablu dan ba'du itu selalu diharapkan fathah terakhirnya. Qabla, ba'da gitu ya. Tapi ada satu keadaan, ada satu kondisi qablu dan ba'du itu diharapkan dhamma saja. Hanya satu saja. Ini contohnya. Tapi tidak kita bahas sekarang. Semester depan insyaallah. Seperti amma ba'du. Kenapa kok tiba-tiba amma ba'du? Terus maksudnya apa? Maknanya gimana? Nah, kalau di sini maknanya apa? Lam asma' taqra'ul Qur'ana min qablu. Ahsantunna. Saya belum pernah mendengarmu membaca Al-Quran sebelumnya. Ahafidhun anta? مرة أخرى أحافظ أنت؟ ما معنى أحافظ أنت؟ Apakah kamu seorang hafid, seorang penghafal Al-Quran? Wanita ya. Hafid di sini bentuknya apa Ibu? Ismul fa'il, polanya fa'ilun. Lalu Arif menjawab na'am. Jawab ternyata. Hafidhan anta, ini pertanyaan lalu dijawab oleh Arif, na'am. Baik, Al-Mudaris kembali melanjutkan. Saya masih menulis dulu. Sudah? Astamir. Ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansur. Sekali lagi supaya lebih lancar. Ini kayak advertasi ini, sekali lagi berbaca. Ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansur. Ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansur. Ma makna hadhihi jumlah? Apa maksudnya jumlah ini? Ingat ma yang kita pelajari kemarin. Ma ana bighafilin. Apa ini maksudnya gimana nih? Ma ana bighafilin. Ghafil itu maknanya apa? Lalai atau lengah. Lalai atau lengah. Saya tidak lengah atau tidak lalai. Amma itu apa tentang apa? Boleh an dan ma, an dan ma. Saya tidak lalai, saya tidak lengah dari apa yang kamu perbuat wahai Mansur gitu. Jadi Mansur ini main-main. Mansur ini ada gelagat yang aneh gitu. Nanti habis ini kita lihat. Mansur itu ada gelagat yang aneh. Dia pengen keluar gitu. Dia pengen keluar menghadap-hadap. Terus ketahuan sama Al-Mudaris, ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansur. Gurunya bilang gitu. Ma ana bighafilin, saya tidak lengah dari apa yang kamu lakukan oleh Mansur. Saya tahu apa yang kamu perbuat, maksudnya gitu. Nggak bingung ya maksudnya. Jadi ini contoh penerapan dari ma al-hijaziyah yang kita pelajari kemarin. Ma al-hijaziyah kemarin itu secara makna bagaimana? Dia maknanya apa? Huruf apa? Nafi. Jadi menafikan. Makanya di sini tadi asalnya tidak. Ma ana bighafilin
Kalau secara kedudukan, ana itu kedudukannya sebagai apa? Ism apa? Isma al-Hijaziyah. Isma al-Hijaziyah itu keadaannya bagaimana? Marfu'. Marfu'. Lalu bighafilin, baknya bak zaidah ditaukid. La mahalalahu min al-i'rab. Lalu ghafilin itu kedudukannya sebagai apa? Khabaru apa? Khabaru ma al-Hijaziyah. Khabaru ma al-Hijaziyah itu keadaannya bagaimana? Mansub. Tanda nasabnya apa di sini? Fathah muqaddarah. Kenapa kok muqaddarah? Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal. Istilah baru dari Safir. Ishtighalul mahal. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal. Karena sudah disibukkan dengan harokat jar itu. Karena sudah diisi dengan harokat jar, nggak bisa dengan harokat yang lain. Nggak mungkin kan satu huruf harokatnya dua kan itu. Mansur ini nama lagi. Mansur ini kalau sebenarnya ini ada maknanya dari fi'il nasoro. Nasoro itu maknanya apa saya? Nasrani itu dari kata itu juga sebenarnya. Tapi itu kurang pas sebenarnya. Nasoro itu artinya menolong. Tadi saya bilangnya apa? Membantu. Yang jelas ngomongnya bisik-bisik sendiri. Bisik-bisik jauh lagi. Mansur berarti ini dari kata nasoro tadi, ya. Nasoro itu fi'lunnya. Kalau dilihat dari bentuknya, ini bentuk kata apa? Ism maf'ul, polanya maf'ulun kan gitu kan, maf'ulun, mansurun gitu kan. Mustamir. Arju an tasmahali bil khuruji. Kita sampai situ dulu saja, tidak terlalu panjang. مرة أخرى أرجو أن تسمحني بالخروج. فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ. Sebenarnya kalau arju antas mahali ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. Ini kemarin maknanya apa Om? Arju antas mahali. Kalau diterjemahkan secara harfiah, saya berharap kau mengizinkanku. Gitu. Atau mungkin kalau secara langsung dalam bahasa kita, saya izin keluar. Gitu. Saya izin keluar. Arju antas mahali bil khuruj. Khuruj kan keluar Om, ya kan? Itu masdar. Kita pelajari semester lalu. Ini baru alasannya. Fa'inni uridu an adhaba ila nasikh. Apa makna? Dimaknai dulu. Inni uridu an adhaba. Saya ingin ke pasar. Nasikh. Apa makna nasikh? Jadi ini nggak tahu kok pakai istilah ini ya. Tukang fotokopi. Maksudnya gitu. Musawwir, fotokopi. Nasikh itu bisa diartikan seperti itu juga. Penyalin, tukang fotokopi. Sebenarnya istilah nasikh itu istilah lama. Kalau dulu percetakan itu dulu tidak pakai mesin. Zaman dahulu. Penerbit percetakan itu tidak memakai mesin. Andanya apa? Andanya di sana nasikh. Ada beberapa pegawai, yaitu nasikh. Ada beberapa nasikh. Nasikh itu tugasnya apa? Menulis ulang.
Jadi ditulis ulang pakai tangan. Dulu itu percetakan seperti itu, tidak pakai mesin. Orang-orang yang kerjaannya menulis ulang itu disebut nasih. Kalau dulu seperti itu. Tapi ini menggunakan nasih, maksudnya saya yakin maksudnya adalah fotokopi. Ini kan ibu ya. Ada pertanyaan? Amin soal? Tidak ada? Bagaimana? Apa? Di sini ada yang bertanya, ibu-ibu, Bu Elvi, Bu Nadia, apakah Ibu Elvi sama Bu Nadia masih ada? Ada yang belajar di rumah ada? Ada Ustaz. Ada. Kok nggak ada suaranya gitu kata ibu-ibu di sini? Kan nggak berasa gitu. Nastamir, enggak, kita sebelum kita lanjutkan, ini nasakh itu dari fi'il nasakha yang saku. Maknanya menyalin. Ini nasakh ini bentuk kata apa ibu? Ismul fa'il polanya fa'ilun nasikhun. Kita ibu ya. Penyalin. Nastamir. La asmahu laka bidzalik. Tadi kan ansur izin mau keluar ke tempat fotokopi. Lalu Pak Mudaris menjawab, la asmahu laka bidzalik. Maknanya apa? Saya nggak kasih izin, saya nggak mengizinkan. La asmahu laka bidzalik. Saya tidak mengizinkan. Ala ta'rifu anna al-khuruja fi athna'i ad-dars mamnu'un. Masih sibuk dulu. Ya, sudah kan tadi. Kalau salah. Dulu saya ketika pertama kali di pesantren, buku pelajaran bahasa Arab itu juga nggak berharokat seperti ini, udah langsung bahasa Arab semua, nggak berharokat tadi. Saya juga nggak paham bahasa Arab sebelumnya ya. Jadi kadang kalau seperti ini di dalam kelas disuruh baca seperti ini, ngikutin wali kelas dulu. Kalau yang ngajar bahasa Arab wali kelas Ustaz Atok. Itu yang lain membaca, saya sambil ngikutin, saya sambil mengharokati gitu. Jadi biar nanti bisa baca lagi, cuma bisa baca di kelas kan repot nanti. Kalau mau belajar lagi nggak bisa baca. Nggak salah nggak salah. Kita ulangi ibu. Ala ta'rifu anna al-khuruja fi athna'i ad-darsi mamnu'un. Marratan ukhra, sekali lagi. Ala ta'rifu anna al-khuruja fi athna'i ad-darsi mamnu'un. Ya. Marratan ukhra, sekali lagi, nggak masalah. Ala ta'rifu anna al-khuruja fi athna'i ad-darsi mamnu'un. Ala ta'rifu anna khuruja asna'il dars mamnu'un. Fi asna'id darsi mamnu'un. Saya tanya sepertinya kok bingung semuanya harokatnya. Ala ta'rifu itu nggak ada masalah ya. Ala ta'rifu itu nggak ada yang mempengaruhi, makanya dhamma tetap ta'rifu. Annal khuruja, kenapa kok fathah? Enggak kasroh. Karena sebelumnya ada anna itu menasobkan isim setelahnya kan gitu. Anna itu menasobkan isim setelahnya, makanya annal khuruja. Kalau atna'i kenapa majrur? Sebelumnya ada fi. Lalu ad-darsi kenapa majrur juga?
karena mudhafun ilaih dari asna. Mamnu'un kenapa jadi marfu' lagi? Tahu tidak di situ kedudukannya sebagai apa? Khobar apa? Khobaru inna, betul sekali. Khobaru inna itu marfu, kan gitu ya? Khobaru inna itu marfu. Kalau ismu inna mansub, khobaru inna ana gitu. Khobaru anna marfu. Kan kalau ismu inna tadi mansub, khobaru anna marfu. Gitu ya? Mamnu'un. Kalau diartikan, apa makna hadhihi jumlah? Ala ta'rif. Tidakkah kamu Ala ini istifhamun fi. Ala itu istifhamun fi seperti alaisa, ama. Tidakkah kamu tahu apa? Tidak tahu apa? bahwa keluar di tengah Di tengah-tengah. Di tengah pelajaran? di tengah pelajaran. Sebenarnya dilarang. Tidakkah kamu tahu? Ala ta'rifu. Tidakkah kamu tahu? Annal khuruja keluar fi asna'id darsi di pertengahan pelajaran mamnu'un dilarang. Gitu ya. Ada yang bingung tidak di sini? Silakan ditanyakan kalau ada yang bingung. Bagaimana? Jelas semuanya insyaallah. Saya bertanya, di susunan kalimat ini ada tidak contoh dari apa yang kita pelajari? Kaidah yang kita pelajari di bab ini. Mamnu'un itu contoh dari apa? Ismul maf'ul polanya. Ulun dari fi'il apa? Mana'a, yamna'u, atau muni'a, yumna'u. Artinya melarang, dilarang gitu kan. Mamnu'un, dilarang, tidak boleh. Mamnu'un. Kalau mamnu'un dukhul itu artinya apa? Biasanya kalau misalkan ada pintu atau ada ruangan terus ada tulisan mamnu'un dukhul, mungkin seperti itu biasanya. Mungkin kalau ibu-ibu pernah ke mana gitu, ke Saudi atau kemana. Mamnu'un dukhul artinya Dilarang masuk. Kalau mamnu'un linti'al, inti'al itu apa? Na'lun itu apa? Na'lun itu apa? Biasanya di masjid biasanya ada tulisan di lantai mamnu'un linti'al. Apa? Na'lun itu apa? Na'lun. Hida'un sepatu. Kalau na'lun sendal. Berarti maksudnya apa? Tidak boleh memakai alas kaki dengan dilarang mengatakan mamnu'un linti'al. Kalau mamnu'un murur, murur itu apa? Marro yang murru. Marro yang murru itu lewat artinya. Berarti dilarang lewat. Mamnu, jadi seperti itu. Biasanya ada tanda-tanda seperti itu. Kalau isyaratul murur apa? Isyaratul murur. Tanda lalu lintas. Isyaratul murur. Mamnu'ud dukhul itu dilarang masuk namanya artinya. Tapi kalau dalam buku-buku fikih, dukhul itu artinya beda lagi. Kalau dalam kitab fikih, dukhul itu pengantin baru ya biasanya, dukhul kan. Makanya katanya itu agak lucu ya. Biasanya kan kalau di Indonesia pesantren-pesantren tradisional itu belajar bahasa Arab ya dari di kitab ya. Di kitab-kitab fikih dukhul itu artinya itu kan. Tapi kalau terus datang ke Saudi umroh dengan atau haji, ini kok
di tulisan di tempat umum tuh ada tulisan mamnu'ud dukhul, nih orang ini sembarangan masa di sini tuh. Jadi salah paham gitu. Jadi berbeda penggunaan makna. Tapi kalau di dalam istilah fikih, dukhul itu maksudnya hubungan suami istri kan itu. Hubungan suami istri. Kalau dukhul kalau secara harfiah ya masuk nih, kalau mamnu'ud dukhul dilarang masuk. Tanya resep atau saya kira hanya fikih tanam. Tinggal di mana? Kita lanjutkan, weh. Jadi setelah dimarahin tadi, Mansur setelah dimarahin terus ditegur, ala ta'arifu anna al-khuruja fi asna'i darsi mamnu'. Lalu Mansur menjawab, ana asifun ya ustadzu. Ana asif maksudnya apa? Saya minta maaf. Ana asif. Jadi ini kalau misalkan minta maaf, ini tidak harus pakai afwan terus. Ana asif. Asif. Asif itu maknanya sama dengan afwan. Asif, afwan. Itu ibu ya. Sekali-kali lah digunakan asif. Asif. Jangan yang terkenal afwan aja. Mustamir. أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ مرة أخرى أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ ما معنى هذه الجملة؟ تذكر, ingat. Apakah kamu ingat? Hadis yang tercantum di bab yang lalu, sabiq. Bukan sabiq, tapi sabiqun. Ini bentuk ismul fa'il juga itu. Waridun dan sabiqun itu termasuk bentuk ismul fa'il, polanya fa'ilun. Kalau waridun itu dari fi'il warada yaridu. Kalau sabiqun dari fi'il sabaqa yasbiqu, artinya mendahului. Sabaqa yasbiqu itu artinya mendahului. Makanya kalau ada beberapa sahabat yang masuk Islam di awal-awal disebut dengan as-sabiqun al-awwalun kan. As-sabiqun itu ini sabiq dari fi'il sabaqa yang mendahului. Sabiq, pelajaran yang lalu, bab yang lalu. Bab yang lalu. Baik. Mansur menjawab, "Na'am." An Sahl bin Sa'd An Sahl bin Sa'd. Kan sebenarnya di sana ada ibn kan ya? Ibn hamzahnya tidak dibaca dan bahkan di sini tidak ditulis. Langsung masuk ke huruf ba. An Sahl bin Sa'din. Itu Sa'din harus. Masukkan. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabat Sahl ibn Sa'd
bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha." Hakadha. Hakadha. Apa makna hakadha? Seperti ini. Hakadha. Seperti ini. Jangan seperti ini. Bukan gini. Jadi mah. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan dua jari telunjuk kan. Ana wa kafirul yatim. Apa makna? Saya dan kafil itu yang menjamin, yang mengasuh, yang menanggung, sama saja. Ana wa kafilul yatim berarti maknanya fil jannah di dalam surga seperti ini. Hakada. Sebelum kita lanjutkan di sana, kafil itu bentuknya apa Ibu? Ismul fa'il, polanya fa'ilun dari fi'il kafala. Kita lanjutkan. Wa asyara bis-sababati wal wusta. Halo. Masih sibuk. Maratan ukhra, kita baca sekali lagi pelan-pelan. Wa asyara bis-sababati wal wusta. Apa makna sababah? Apa makna wusta? Sababah. Inilah sababah. Tapi itu menunjuk al-wusta. Itu kan sababah al-wusta. Kalau ini apa? Ini ibham, sababah, wusta, minsar, khinsar. Kalau awal-awal belajar itu anak kecil dikasih liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a. Khamsu asabi' itu apa saja? Ibham, sababah, wusta, minsar, dan khinsar. Dulu kelas 1 seperti itu ya. Nah, balik lagi. Liyadani, saya punya dua tangan. Yumna wa yusra, kanan dan kiri. Baik. Wa asyara. Apa makna asyara? Ism isyarah itu apa? Kata tunjuk itu ism isyarah. Ini dari kata ini, asyara yushiru. Asyara berarti maknanya menunjuk dengan as-sababah wal wusta. Ketika beliau mengatakan hakadha seperti ini, beliau menunjuk dengan as-sababah wal wusta seperti ini. Gitu ya maksudnya. Bukan gini. Baik, astamir. Wa farraja bainahuma, dan memecahkan antara keduanya. Wa farraja bainahuma muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya bagaimana? Tapi secara harfiah, secara bahasa, kalau kita terjemahkan letterlet, itu apa? Muttafaqun alaih itu artinya apa? Muttafaqun alaih itu artinya telah disepakati, yang disepakati. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih yang disepakati. Maksudnya apa? Ini termasuk istilah dalam bidang ilmu hadis. Muttafaqun alaih itu berarti telah disepakati oleh dua syaikhan. Syaikhan dalam ilmu hadis itu siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau muttafaqun alaih itu berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau
Anda misalkan ada istilah-istilah yang lain dalam ilmu hadis, ada rawahul khamsah, rawahus sittah, rawahul thalathah, itu maksudnya ada siapa yang dimaksud Anda sendiri. Dan istilah syaikhon itu kalau beda bidang ilmu itu berbeda maksudnya. Kalau dalam hadis dikatakan asy-syaikhon itu iya Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dalam fikih istilah syaikhon itu beda lagi. Masing-masing mazhab itu punya syaikhon, punya dua syekh. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan ada Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i, itu dalam fikih. Kalau dalam mazhab Hambali ada Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah Al-Jad, bukan Syekhul Islam, tapi Ibnu Taimiyah kakaknya, Majiduddin Ibnu Taimiyah. Lalu kalau dalam mazhab Hanafi sendiri ada Syekhon juga, ada Abu Yusuf dan Abu Hanifah sendiri. Jadi masing-masing itu punya mustalahat, punya istilah, tidak bisa disamakan. Ada Samir. Ini terakhir. Ahsanta ya Mansur. Arju an takuna sami'an lid-darsi wa fahiman lahu. مرة أخرى أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له. أحسنت يا منصور، ما معنى؟ good ya, good, bagus, أحسنت يا منصور. أرجو أن تكون سامعا للدرس معنا. Saya harap kamu mendengarkan pelajaran, gitu ya, dan memahaminya. Di sini menggunakan jumlah ismi. Sami'an lidarsi. Jadi di sini pakainya sami'an dan fahiman. Kalau lahu itu hu-nya kembali kemana? Ad-dars. Sami'an wa fahiman lahu. Memahami pelajaran bukan memahami mansur. Mansur tidak ingin dipahami, tidak berhak dipahami. Arju an takuna sami'an lidarsi wa fahiman lahu. Maksudnya lidarsi. Di sini ada sami'an wa fahiman. Ini contoh dari bentuk kata apa Ibu-ibu? Ismul fa'il, polanya fa'ilun. Sami'un itu dari sami'a. Fahimun dari fahima, kan gitu. Faham. Sami' mendengar. Halo? Mendekatkan, ngecek. Merendahkan dong ya? Coba. Saya salah. Bisa jadi saya salah. Kalau saya salah kan juga nggak apa-apa. Mungkin ada. Lebarkan saya. Baik, mungkin saya salah. Jadi Faroja mungkin merenggangkan, betul, merenggangkan. Jadi merenggangkan, jadi menunjuk dengan sadar wal wusta dan direnggangkan. Bukan ini. Enggak dirapatkan, tapi sedikit direnggangkan ya. Kalau gini saya pilih.
Jah itu. Ada lagi pertanyaan Ibu? Dengan soal tidak ada pertanyaan? Coba kita jawab pelan-pelan di sana. Tamarin yang pertama, tamrinul awal, ditanya ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan di sini ada 4 di sini terkait dengan hiwar. Jadi jawabannya ada di hiwar. Kita coba jawab satu persatu. Mada aradat tullabu an ya'rifu. Kita jawab sama biar cepat. Mada aradat tullabu an ya'rifu tadi. Para siswa tadi pengen tahu apa? Aradu an ya'rifu apa? Natijatal ikhtibari. Aradu an ya'rifu natijatal ikhtibari. Gitu ya jawabnya. ماذا أراد الطلاب أن يعرفوا؟ أرادوا أن يعرفوا نتيجة الاختبار الشهري. Ya, masalah sampai situ. Aradu itu kalau misalkan mau disebutkan tulab, maka arada tullabu, masalah. Tapi kalau pakai domir, pakai wawul jam'ah, aradu. Mau ditulis ini Bu? Atau mau ditulis di papan tulis? أرادوا أن يعرفوا نتيجة الاختبار الشهري. السؤال الثاني أرسب أحد في هذا الفصل. Ini ibu-ibu yang di rumah bisa menjawab. أرسب أحد في هذا الفصل. Bu Elvi, Nadia. Cara jawabnya gimana ini? La. Terus? La. Terkait dengan soalnya. La ma rosaba ahadun. Gitu. Nggak masalah. Sampai situ saja nggak masalah. La ma rosaba ahadun. Gitu ya? Malah lam rasaban ahadun. Rosaba tidak seorang pun yang proses gitu. Tidak ada seorang pun yang tidak lulus. السؤال الثالث من الذي قرأ الآية وماذا قال له المدرس؟ Siapa yang membaca Al-Quran tadi? Baca ayat tadi? عارف الذي قرأ الآية.
Manil ladzi qara'al ayah atau qara'aha 'arifun, itu enggak salah, lebih simpel. Qara'aha 'arifun, qara'al ayata 'arifun. Atau qara'aha 'arifun. Qara'al ayata, bagaimana? Huwa 'arifun. Lebih simpel lagi. Masalah. Manil ladzi qara'al ayah. Enggak masalah. Meskipun qara'al ayata 'arifun atau qara'aha 'arifun. Huwa 'arifun. Boleh. وماذا قال له مدرس? Apa yang dikatakan mudarris ke Arif ini? Ada copy paste tadi. Tadi mudarris tadi bilang apa ke Arif? Masya Allah, udah gitu doang. Annaka apa? Innaka qari'un jayyidun. Ada lagi ya setelahnya? Lam asma'aka taqra'ul Qur'ana min qablu. Baik, gitu. Atau sampai tanggalnya nggak masalah. Innaka qari'un jayyidun. Kita lanjutkan sedikit ini. Man alladhi arada an yakhruja min al-fasli? Siapa tadi, Om? Yang ingin keluar kelas tadi? Man alladhi arada an yakhruja min al-fasli? Mansur, huwa Mansur, boleh seperti itu. Arada Mansur an yakhruja min al-fasli, boleh seperti itu. Arada Mansur an yakhruja min al-fasli. Huwa Mansur. Asamaha lahu al-mudarris bil khuruj? Apakah diizinkan? La yasmah lahu al-mudarris bil khuruj. Gitu kan? La yasmahu lahul mudarrisu bil khuruji. La yasmahul mudarrisu apa? La yasmahu lahul mudarrisu bil khuruji. La yasmahu lahul mudarrisu bil khuruji. Untuk menulis juga nggak masalah, kalau kita belajar itu menulis agak lambat nggak masalah. Dulu saya menulisnya juga ukir huruf per huruf, tapi lama kelamaan pastinya kan meningkat terus. Tapi jangan, kalau berhenti nanti mulai dari awal. Jadi terus dilatih terus menulisnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nih, Bu. Latihan 2 di sana penjelasan tentang ismul fa'il. As-sariqu ismun yadullu ala man qama bis-sariqah. As-sariq itu ism yang menunjukkan seorang yang mencuri, ya. As-sariqu qama bis-sariqah wa huwa mushtaqun min saraqa yasriqu. Dan kata sariq ini dibentuk dari fi'il saraqa yasriqu. Wa yusamma isma fa'ilin. Kata as-sariq di sini bentuknya disebut ism fa'il. Ismul fa'il ismun mas'ughun lima waqa'a minhul fi'lu. Ism fa'il itu ism yang dibentuk atau menunjukkan makna lima waqa'a minhul fi'lu, yang untuk menunjukkan makna orang yang mengerjakan suatu fi'il tersebut. Pelaku, menunjukkan pelaku. Bahwa ala wazni fa'ilin, dan polanya fa'il, nahwu misalnya alimun, jahilun, zahimun, gitu ya. Baik. Insyaallah jelas semuanya di sini, kemarin sudah kita bahas. Halo? Kan di sini sebelumnya kan mudhof, dia jadi mudhof ilaih. Ala wazni fa'ilin. Ini masalah harokat terakhir kan tergantung kedudukannya kan gitu. Fa'ilun, mansurun, bisa nggak jadi fa'ilan, fa'ilin? Bisa, tergantung kedudukannya kan itu.
Yang penting kan bentuknya itu, huruf pertama panjang, lalu huruf kedua kasroh kan itu. Itu yang paling penting. Lalu di sana ada perintah istakhrij min ad-darsi asma'al fa'ilina al-waridata fihi. Coba sebutkan di pelajaran tadi, maksudnya di hewar tadi, ism fa'il. Wadhkur ma'a kulli wahidin minha al-fi'al alladhi ishtuqqa minhu ala nahwi tali. Dan beserta itu juga sebutkan fi'ilnya yang terbentuk darinya. Misalkan saya ditun dari sarqa yasdiq. Tapi sebenarnya ini sudah kita kerjakan namanya tadi. Jadi kita baca tadi, kita sebutkan semuanya mana yang ism fa'il, mana yang ism maf'ul, dan dari fi'il apa. Tadi sudah kita kerjakan ini. Lalu at-tamrin ats-tsalits su asma' al-fa'ilina min al-af'al al-atiyah. Nah, ini kita jadikan PR. Gitu ya. Bentuklah ism fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini kita. Bentuklah ism fa'il. Jadi misalkan dari qatala yaqtu, ism fa'ilnya apa? Misalnya qatilun, boleh. Kalau jahila yajhalu, ism fa'ilnya. Dan seperti itu seterusnya. Yang penting polanya fa'ilun, kan mudah kan Ibu ya? Mudah atau mudah? Mudah-mudahan. Nah, ini tinggal polanya fa'ilun gitu. Jadi semuanya ini dirubah menjadi ism fa'il. Dari qatala sampai amaro gitu ya. Ada pertanyaan? Masih ada yang bingung tentang PR ini? Halo? Kalau ada yang masih bingung tentang PR-nya, silahkan ditanyakan. PR-nya merubah fi'il menjadi ism fa'il gitu ya. Kurang tidak Om PR-nya? Insya Allah enggak ya. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti sisa beberapa tamrin ini insya Allah akan kita selesaikan di hari Jumat ya. Insya Allah kita hari Jumat kembali belajar lagi ya. Nanti hari Jumat insya Allah kita selesaikan tamrin di sini. Semoga selesai sekali pertemuan lagi ya. Ini panjang. Ini memang mulai semester 6 itu hanya memang kesempatan harus buat lagi. Kalau nggak gitu nggak selesai. Latihan berapa tadi Om? Latihan 3. Assalamualaikum. Baik, ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keistiqomahan, keikhlasan, serta keberkahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.